Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G, kelas akuntansi keuangan menengah 2 kelas F, akan mempresentasikan mengenai chapter 21. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok G. Saya sendiri Azalea Syarifah Kamil dengan NPM akhir 183, rekan saya Fatimah Yahya dengan NPM akhir 234, Syafira Salsabila dengan NPM akhir 306, dan Amanda Widya dengan NPM akhir 351. Soal chapter 21-3. Delaney AG menyewa sebuah mobil dengan nilai wajar 10.000 euro dari Simon Motors dengan ketentuan berikut. Yang pertama, sewa tidak dapat dibatalkan selama 50 bulan. Yang kedua, biaya sewa sebesar 200 euro per bulan dibayar di awal setiap bulan. Nilai sekarang sebesar 0,5% per bulan adalah 8.873 euro. Yang ketiga, Delaney menjamin nilai residu sebesar 1.180 euro. Nilai sekarang dengan 0,5% per bulan adalah 920 euro. Delaney memperkirakan nilai residu pada akhir masa sewa akan menjadi 1.180 euro. Yang keempat, umur ekonomis estimasi mobil adalah 60 bulan. Yang kelima, tingkat bunga pinjaman incremental Delaney adalah 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Tingkat bunga implisit Simon tidak diketahui. Instruksi yang A, berapakah nilai sekarang dari pembayaran sewa untuk menentukan kewajiban sewa? B, catat sewa tersebut dalam pembukuan Delaney pada tanggal dimulainya sewa. C, catat pembayaran sewa untuk bulan pertama pada saat dimulainya sewa. D, catat pembayaran sewa untuk bulan kedua. E, catat depresiasi bulan pertama pada pembukuan Delaney menggunakan asumsi metode garis lurus. Yang F, misalkan alih-alih sebesar 1.180 euro, Delaney memperkirakan nilai residu hanya sebesar 500 euro, jumlah yang dijamin tetap 1.180 euro. Bagaimana perubahan perhitungan nilai sekarang dari pembayaran sewa dari bagian B? Pembahasan CH213. Yang pertama, yang bagian A, menentukan nilai kini pembayaran sewa untuk menentukan kewajiban sewa. Kita menggunakan konsep anuitas due atau anuitas yang dibayar di awal periode. Present value pembayaran bulanan yaitu sebesar 200 euro untuk 50 bulan, yaitu 8.873 euro yang terdapat informasi di soal. Lalu nilai residu terjamin sebesar 1.180 euro di akhir masa sewa dianggap pasti akan terbayar. Jadi Delaney itu harus mencakup nilai kini dari nilai residu ini dalam pengukuran awal kewajiban sewa. Karena Delaney memperkirakan nilai residu aktual itu sebesar 1.180, nilai residu tidak ditambahkan dalam perhitungan kewajiban sewa awal. Jika Delaney memperkirakan bahwa nilai residu akan lebih rendah dari yang dijamin, maka selisihnya akan dihitung sebagai bagian dari kewajiban sewa. Jadi, nilai kini atau present value dari pembayaran sewa untuk menentukan kewajiban sewa awal adalah 8.873 euro. Selanjutnya, bagian B. Pencatatan sewa pada buku Delaney pada tanggal dimulainya sewa. Jadi pada tanggal dimulainya sewa, Delaney itu mencatat aset hak guna dan kewajiban sewa sebesar nilai kini pembayaran sewa. Jurnalnya yaitu aset hak guna sebesar 8.873 pada kewajiban sewa sebesar 8.873. Lalu yang C, pencatatan pembayaran sewa bulan pertama di awal sewa. Pembayaran bulan sewa pertama sebesar 200 euro dilakukan di awal masa sewa, sehingga akan mengurangi kewajiban sewa Delaney. Jurnalnya yaitu kewajiban sewa 200 euro pada kas 200 euro. Yang D, pencatatan pembayaran sewa bulan kedua. Pembayaran bulan kedua juga sebesar 200 euro. Pada bulan kedua ada biaya bunga yang harus diakui karena kewajiban sewa memiliki biaya bunga sebesar 0,5% per bulan. Bunga ini tuh dihitung dari sisa kewajiban sewa setelah dikurangi pembayaran bulan pertama. Jadi bunga bulan kedua itu
0,5% dari 8.873 euro dikurangi 200 euro, yaitu 43 euro. Dan kewajiban sewa yang berkurang setelah dikurangi bunga, yaitu 200 euro dikurangi 43 euro, yaitu hasilnya 157 euro. Jurnalnya yaitu kewajiban sewa 157 euro, biaya bunga 43 euro pada kas sebesar 200 euro. Yang pencatatan depresiasi bulan pertama pada buku Delaney menggunakan metode garis lurus. Jadi karena Delaney ini menggunakan metode garis lurus, depresiasi per bulan akan sama selama masa sewa. Jadi dalam hal ini tuh aset hak guna akan disusutkan selama jangka waktu sewa yaitu 50 bulan. Depresiasi bulanan ditentukan dengan cara 8.873 euro dibagi dengan 50 bulan, yaitu sebesar 177 euro. Jurnalnya beban amortisasi 177 euro pada aset hak guna 177 euro. Yang F, jika perkiraan nilai residu Delaney hanya 500 euro. Delaney memperkirakan bahwa nilai residu itu hanya akan menjadi 500 euro, meskipun nilai residu terjamin adalah 1.180. Dengan demikian, Delaney ini memperkirakan bahwa selisih adalah 680 euro dari 1.180 euro dikurangi 500 euro. Mungkin akan dibayar di akhir masa sewa. Karena ada risiko bahwa nilai residu aktual lebih rendah dari nilai residu yang dijamin, Delaney harus mencakup nilai kini dari selisih 680 euro itu dalam pengukuran kewajiban sewa. Nilai kini atau present value dari selisih nilai residu terjamin sebesar 680 euro dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto 0,5% per bulan. Sehingga itu present value sama dengan 680 euro dikalikan dengan 0,77929 sama dengan 530 euro. Jadi total kewajiban sewa sekarang menjadi 8.873 euro ditambahkan 530 euro sama dengan 9.403 euro. Di sini saya akan menjelaskan soal exercise 21.4 dengan soal sebagai berikut. Diasumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2021, Stora Enso menandatangani perjanjian sewa selama 10 tahun yang tidak dapat dibatalkan untuk menyewa gedung penyimpanan dari Sheffield Storage. Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan perjanjian sewa ini. Yang pertama, perjanjian tersebut mengharuskan pembayaran sewa yang sama sebesar 71.830 euro yang dimulai pada tanggal 31 Desember 2021. Hal yang kedua, nilai wajar bangunan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 525.176 euro. Informasi yang ketiga, yaitu bangunan tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomis 12 tahun. Nilai sisa terjamin sebesar 10.000 euro dan nilai sisa yang diharapkan sebesar 7.000 euro. Stora Enso akan mendepresiasi bangunan serupa menggunakan metode garis lurus. Lalu informasi yang keempat, yaitu kontrak sewa tidak dapat diperpanjang, di mana setelah kontrak sewa berakhir, bangunan akan kembali ke tangan penyewa. Lalu yang kelima, suku bunga pinjaman tambahan Stora Enso adalah 8% per tahun. Suku bunga implicit lessor tidak diketahui oleh Stora Enso. Lalu instruksinya yang pertama yaitu siapkan jurnal entry pada buku penyewa untuk mencerminkan penandatanganan perjanjian sewa dan untuk mencatat pembayaran dan pengeluaran yang terkait dengan sewa ini untuk tahun 2021, 2022, dan 2023. Tahun fiskal Stora Enso berakhir pada tanggal 31 Desember. Lalu, instruksi yang kedua, gunakan fakta yang sama seperti atas, kecuali bahwa Stora Enso mengeluarkan biaya hukum sebesar 5.000 euro yang timbul akibat dari pelaksanaan sewa dan menerima insentif sewa sebesar 1.000 euro dari Sheffield untuk menandatangani sewa. Bagaimana pengukuran awal kewajiban sewa dan aset hak guna
akan terpengaruh dalam situasi ini. Lalu instruksi yang ketiga, misalkan bahwa selain pembayaran sewa tahunan sebesar 71.830.000 euro, Stora Enso juga diharuskan membayar 5.000 euro per tahun untuk biaya asuransi gedung secara langsung kepada lessor. Sheffield Storage. Bagaimana biaya pelaksanaan ini akan mempengaruhi pengukuran awal kewajiban sewa dan aset hak guna. Lalu untuk instruksi yang keempat yaitu di mana kita akan kembali ke fakta awal dalam masalah, yaitu sekarang kita beranggapan bahwa pada akhir masa sewa, Stora Enso telah merawat aset tersebut dengan baik, dan Sheffield setuju bahwa nilai wajar aset tersebut sebenarnya adalah 10.000 euro. Dan mencatat entry untuk Stora Enso di akhir masa sewa untuk mengalihkan bangunan penyimpanan ke Sheffield, yaitu dengan menggunakan asumsi akrual bunga atas kewajiban sewa yang telah dibuat. Selanjutnya saya akan membahas soal exercise 21.4 untuk instruksi yang pertama, yaitu menyiapkan jurnal entry pada buku penyewa untuk mencerminkan penandatanganan perjanjian sewa dan untuk mencatat pembayaran dan pengeluaran yang terkait dengan sewa ini untuk tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan tahun fiskal Stora Enso yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Untuk keperluan penghitungan liabilitas sewa awal, nilai sekarang dari pembayaran sewa hanya akan mencakup jumlah jaminan nilai sisa yang kemungkinan akan terutang pada akhir masa sewa. Dengan demikian, liabilitas sewa awal dan aset hak guna usaha yang akan dicatat dalam pembukuan Stora Enso akan dihitung sebagai berikut, yaitu pembayaran sewa tahunan sebesar 71.830 euro dikali dengan nilai sekarang anuitas jatuh tempo dari 1, yaitu dengan jumlah tahun 10 dan bunga 8% sebesar 7,24689, yang akan menghasilkan nilai sekarang dari pembayaran sewa berkala sebesar 520.544.000 euro. Selanjutnya akan menghitung jumlah yang mungkin terhutang atas jaminan nilai sisa, yaitu sebesar 3.000 yang didapat dari 10.000 euro dikurangi dengan 7.000 euro, dikalikan dengan nilai sekarang dari 1 sebesar 0,46319, yang akan menghasilkan nilai sekarang dari jumlah yang mungkin terhutang atas jaminan nilai sisa sebesar 1.390.000 euro. Lalu nilai sekarang dari pembayaran sewa berkala sebesar 520.544 euro akan ditambah dengan nilai sekarang dari nilai sisa sebesar 1.390.000 euro yang akan menghasilkan liabilitas sewa sebesar 521.934 euro. Selanjutnya adalah jadwal amortisasi sewa Stora Enso sebagian. Pada tanggal 31 Desember 2021, liabilitas sewa sebesar 521.934 euro. Lalu pada tanggal dan tahun yang sama akan dilakukan pembayaran sebesar 71.830.000 euro dengan bunga 0 euro, penggunaan liabilitas sewa sebesar 71.830 euro dan liabilitas sewa sebesar 450.104 euro yang didapat dari 521.934 dikurangi dengan 71.830. Lalu selanjutnya pembayaran pada tanggal 31 Desember untuk tahun 2022 tetap, yaitu sebesar 71.830 euro dengan bunga sebesar 36.008 yang didapat dari 450.104 dikali dengan 8% yang kemudian akan mendapatkan pengurangan liabilitas sewa sebesar 35.822 euro yang didapat dari 71.830 dikurangi dengan 36.008, sehingga liabilitas sewa akan sebesar 414.282 yang didapat dari 450.104 dikurangi dengan 35.822. Lalu untuk tanggal 31 Desember tahun 2023, pembayarannya tetap sama, yaitu sebesar 71.830 euro. Kemudian bunganya sebesar 33.143 yang didapat dari 414.282 yang dikalikan dengan 8%. Kemudian pengurangan liabilitas sewa sebesar 38.687 euro yang didapat dari 71.830 dikurangi dengan 33.143, sehingga liabilitas sewa
yaitu sebesar 375.595 yang didapat dari 414.282 dikurangi dengan 38 euro 687. Lalu untuk pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2021, aset hak guna pada liabilitas sewa dengan nilai sebesar 521.934 euro pada masing-masing sisi kredit dan debit. Lalu ada liabilitas sewa pada kas sebesar 71.830 euro baik pada sisi kredit maupun pada sisi debit. Lalu jurnal untuk tanggal 31 Desember 2022 yaitu beban penyusutan pada aset hak guna sebesar 52.193 euro baik pada sisi kredit dan debit yang didapat dari 521.934 euro dibagi dengan 10 tahun. Lalu selanjutnya ada liabilitas sewa beban bunga pada kas dengan liabilitas sewa sebesar 35.822, beban bunga sebesar 36.008 dan kas sebesar 71.830. Lalu pencatatan jurnal untuk 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut, yaitu beban penyusutan sebesar 52.193 dan aset hak guna 52.193 euro. Lalu selanjutnya ada liabilitas sewa beban bunga pada kas sebesar 38.687 euro untuk liabilitas sewa, 33.143 euro untuk beban bunga, dan kas pada sisi kredit sebesar 71.830 euro. Selanjutnya pembahasan soal E214 instruksi yang kedua. Dengan soal menggunakan fakta yang sama seperti instruksi 1, kecuali bahwa Stora Enso akan mengeluarkan biaya hukum sebesar 5.000 euro yang timbul dari pelaksanaan sewa dan menerima insentif sewa sebesar 1.000 euro dari Sheffield untuk menandatangani sewa. Jadi bagaimana pengukuran awal kewajiban sewa dan aset hak guna akan terpengaruh dalam situasi ini. Jadi biaya langsung sewa dan insentif sewa tidak akan mempengaruhi pengukuran awal liabilitas sewa. Akan tetapi keduanya hanya akan mempengaruhi pengukuran aset hak guna. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lease menambah aset hak guna, sedangkan insentif sewa akan mengurangi nilai aset hak guna. Nah, perhitungan aset hak guna adalah sebagai berikut, yaitu liabilitas sewa sebesar 521.934 euro akan dikurangi dengan insentif sewa sebesar 1.000 euro, kemudian akan ditambah dengan biaya hukum sebesar 5.000 euro, sehingga aset hak gunanya akan bernilai sebesar 525.934 euro. Selanjutnya adalah pembahasan untuk instruksi ketiga untuk soal E214 dengan instruksi misalkan bahwa selain pembayaran sewa tahunan sebesar 71.830 euro, Stora Enso juga diharuskan membayar 5.000 euro per tahun untuk biaya asuransi gedung secara langsung kepada lessor yaitu Sheffield Storage. Bagaimana biaya pelaksanaan ini akan mempengaruhi pengukuran awal kewajiban sewa dan juga aset hak guna. Pembayaran asuransi tahunan sebesar 5.000 euro dianggap sebagai bagian dari pembayaran tahunan kepada lessor yang serupa dengan pembayaran sewa. Karena pembayaran tersebut tidak mengalihkan suatu barang atau jasa yang terpisah kepada lessee, melainkan merupakan bagian dari pembayaran untuk menggunakan aset sewaan dan diatribusikan pada komponen sewa. Oleh karena itu, nilai kini dari pembayaran sewa tahunan sebesar 5.000 juga harus dimasukkan dalam pengukuran awal liabilitas sewa, dan dengan demikian juga aset hak guna. Jadi untuk perhitungannya adalah sebagai berikut, yaitu pembayaran sewa tahunan sebesar 71.830 euro dikalikan dengan nilai sekarang anuitas jatuh tempo dari 1 yaitu 7,24689 akan menghasilkan nilai sekarang dari pembayaran sewa berkala sebesar 520.000 euro 544.000. Selanjutnya ada pembayaran asuransi tahunan yaitu sebesar 5.000 euro yang akan dikalikan dengan nilai sekarang anuitas jatuh tempo dari 1 dengan nilai 7,24689 akan menghasilkan nilai sekarang dari pembayaran asuransi berkala sebesar 36.234 euro. Kemudian ada jumlah yang mungkin terhutang atas jaminan nilai sisa yaitu sebesar 3.000 yang didapat dari 10.000 euro dikurangi dengan 7.000 euro. Kemudian akan
dikalikan dengan nilai sekarang dari 1 yaitu 0,46319 akan menghasilkan nilai sekarang dari jumlah yang mungkin terutang atas jaminan nilai sisa dengan nilai sebesar 1.390.000 euro. Lalu nilai sekarang dari pembayaran sewa berkala sebesar 520.544 euro ditambah dengan nilai sekarang dari pembayaran asuransi berkala sebesar 36.234 euro, kemudian ditambah juga dengan nilai sekarang dari nilai sisa sebesar 1.390 euro akan menghasilkan liabilitas sewa sebesar 558.168 euro. Dan yang terakhir adalah pembahasan untuk instruksi 4 dengan instruksi seperti berikut, yaitu di mana kita akan kembali ke fakta awal dalam masalah. Sekarang dianggap bahwa pada akhir masa sewa, Stora Enso telah menata aset tersebut dengan baik, dan Sheffield setuju bahwa nilai wajar aset tersebut sebenarnya adalah 10.000 euro. Bagaimana mencatat entry untuk Stora Enso di akhir masa sewa untuk mengembalikan bangunan penyimpanan ke Sheffield dengan asumsi akrual bunga atas kewajiban sewa telah dibuat. Jadi karena Stora Enso memperkirakan nilai sisa aset pada akhir masa sewa adalah 7.000 euro, maka Stora Enso akan berutang kepada Sheffield sebesar 3.000 euro sebagai tambahan untuk mengembalikan aset berdasarkan jaminan nilai sisa. Dengan demikian, Stora Enso memiliki kewajiban sewa guna usaha sebesar 3.000 euro yang masih tersisa di pembukuan. Namun, nilai aset tersebut mencakup seluruh jaminan dan dengan demikian tidak ada pembayaran tunai tambahan yang diperlukan oleh Stora Enso. Akibatnya, mereka akan membukukan keuntungan yang seperti tertera di bawah ini, yaitu liabilitas sewa pada keuntungan atas sewa sebesar 3.000 euro baik pada sisi kredit maupun pada sisi debit. Saya Amanda Yudia. Di sini saya akan membahas jawaban dari soal exercise chapter 21 nomor 5 yang bagian A. Di situ dicatat nilai wajar aset sewaan kepada lessor itu sebesar $245.000, lalu dikurangi nilai sekarang dari yang tidak dijamin atau nilai sisa yaitu sebesar $15.335,19 yang dimana itu didapat dari 24.335 dikali 0,63017 yang dimana nilai sekarangnya itu pada 8% untuk 6 periode. Lalu berikutnya yaitu jumlah yang akan diperoleh kembali melalui pembayaran sewa yang dicatat sebesar $229.664,81. Lalu berikutnya yaitu ada 6 pembayaran sewa periodik sebesar $46.003 yang dimana itu didapat dari 229,665 dibagi 4,99271. Di sini saya akan menjelaskan soal exercise 215 yang B, yang dimana di soal tersebut diminta jadwal amortisasi sewa Morgan Leasing Group di tanggal 1 Januari 2019. Awalnya pembayaran sewa tahunan ditambah URV ini belum ada, bunga sewa piutangnya juga belum ada, kemudian piutang sewanya juga belum ada. Tapi piutang sewanya sudah diketahui pada di soal sebesar 245.000. Nah, ternyata di tanggal 1 Januari 2019 ini ada nilai sewa tahunan ditambah URV tersebut yaitu sebesar 46.000, tetapi bunga sewa piutangnya belum ada. Terus pembelian piutang sewanya juga ternyata ada di tahun itu sebesar 46.000. Terus untuk mencari nilai piutang sewa di tahun itu yaitu dengan cara nilai piutang sewa di 2019 dikurangi nilai pemulihan piutang sewa yang sudah diketahui yaitu sebesar 46.000, maka hasilnya nanti ketemu 199.000. Nah, kemudian untuk mencari nilai piutang sewa di tahun 2020 dengan cara nilai piutang sewa di 2019 tadi dikurangi dengan nilai pemulihan piutang sewa sebesar 30.80 rupiah.
ketemu hasilnya sebesar 168.920. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai piutang sewa di 2021 yaitu dengan cara nilai piutang sewa di 2020 dikurangi dengan pemilihan piutang sewa di tahun 2021. Hasilnya ketemu 136.434. Nah, kemudian untuk mencari nilai piutang sewa di tahun 2022, nilai piutang sewa di tahun 2021 dikurangi nilai pembelian piutang sewa di tahun 2022. Nah, nantinya hasilnya ketemu 101.349. Selanjutnya untuk mencari nilai piutang sewa di tahun 2023, yaitu nilai piutang sewa di tahun 2022 dikurangi nilai pembelian piutang sewa yaitu sebesar 37.892. Nanti hasilnya ketemu 63.457. Kemudian nilai piutang sewa di tahun 2024 dikurangi dengan nilai pembelian piutang sewa sama dengan 22.534. Itu merupakan nilai dari piutang sewa di tahun 2024. Nah, di piutang sewa pada akhir tahun 2024 ini belum diketahui karena untuk penutupan amortisasi sewa tersebut. Nah, nilai pembelian piutang sewa tadi dijumlahkan, nah hasilnya ketemu 245.000. Lalu pembayaran sewa tahunan ditambah URV di 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2024. Ini nilainya sama sebesar 46.000, tetapi pada tanggal 31 Desember 2024 atau penutupan akhir tahun itu sebesar 24.335. Nah, pembayaran sewa tahunan ini nantinya dijumlahkan, maka hasilnya ketemu 333.5 rupiah. Nah, nilai bunga sewa piutangnya ini hasilnya dari nilai piutang sewa, nilai pemulihan piutang sewa dikurangi dengan 30,80, maka hasilnya di tahun 2020 ini ketemu 15,20. Lalu nilai bunga sewa piutang di tahun 2021 hasilnya itu dari nilai pemulihan piutang sewa di tahun 2019 dikurangi dengan nilai pemulihan piutang sewa di tahun 2021. Lalu di tahun 2022 juga sama, nilai pemulihan piutang sewa di tahun 2019 dikurangi nilai piutang sewa di tahun 2022. Terus 2023 juga sama, nilai pemulihan piutang sewa di tahun 2019 dikurangi dengan nilai piutang sewa di tahun 2023. Lalu di tahun 2024 di awal tahun nilai bunga sewa piutang ini hasilnya dari nilai pemulihan piutang sewa di tahun 2019 dikurangi dengan nilai pemulihan piutang sewa di tahun 2024, maka hasilnya nanti ketemu 5.077 rupiah. Nah, di akhir tahun 31 Desember 2024 ini nilainya berbeda dikarenakan nilai pemulihan piutang sewa di akhir tahun yang sebesar 22.534 dikali dengan bunga sebesar 8%, yaitu ketemu 1.801. Nah, nantinya
bunga sewa piutang ini di total maka ketemu 55.335. Lalu berikutnya yaitu chapter 21 nomor 5 bagian C. Di sini dicatat pada tanggal 1 bulan 1 2019, piutang sewa sebesar $245.000, harga pokok penjualan $229.665, pendapatan penjualan $229.665, inventaris $245.000, lalu kas $46.000 dan piutang sewa $46.000. Lalu tanggal 31 Desember 2019 yaitu piutang sewanya sebesar $15.920, pendapatan bunga $15.920. Lalu pada tanggal 1 Januari 2020 kas sebesar $46.000, piutang sewa juga sebesar $46.000. Di tanggal 31 Desember 2020 piutang sewanya sebesar $13.514 dan pendapatan bunganya juga sebesar $13.514.